pemirsa Main TV dan anak-anak muda di seluruh Indonesia. Hari ini saya Seno Bagaskoro, saya menggunakan baju warna hitam dan celana warna hitam, tanda bahwa saya sedang berduka. Duka saya ini begitu dalam, begitu menyesakkan, hingga hari ini pun syuting saya harus menampilkan itu. Kenapa saya berduka? Saya sedang menangisi dan sedang tidak habis pikir atas kepergian yang begitu mendadak dari akal sehat dan hati nurani para elit-elit Partai Solidaritas Indonesia yang beberapa hari lalu kemudian menerima, datang, menyambut baik dan mendukung Pak Prabowo Subianto. Betapa itu mengejutkan saya dengan duka yang menyelimuti, karena bagaimanapun kita tahu rekam jejak dan track record PSI selama ini, selama beberapa tahun terakhir, selalu kemudian menyerang Pak Prabowo, memberikan narasi-narasi bagaimana Pak Prabowo itu telah terlibat dalam berbagai macam kerusuhan di tahun 1998, bersikap diskriminatif dan lain sebagainya di tahun-tahun itu, dan bagaimana Indonesia ke depan harus dibangun dengan politik yang baik, politik yang asik, politik yang menceriakan. Tapi kemudian mereka semua, kawan-kawan kita, para elit PSI, kemudian mencederai semangat itu dengan menerima dan mendukung Pak Prabowo. Saya adalah bagian dari orang-orang yang dulunya sempat respect terhadap apa gagasan yang diangkat oleh kawan-kawan PSI. Tapi kemudian pada saat kemarin Pak Prabowo datang ke markas besar kawan-kawan PSI, itu semua di mata saya menjadi tidak ada artinya. PSI rasa-rasanya sudah berubah menjadi partai serba instan. Mana tokoh yang kemudian elektabilitasnya dirasa tinggi, tokoh populis yang kemudian dirasa mampu menjadi cara untuk menaikkan kotel efeknya, ya itulah yang ditempel. Sayang sekali. Tapi saya yakin bahwa Pak Ganjar dan kawan-kawan kita semuanya orang-orang yang masih berpikir sehat. Saya ingin menggunakan tagline-nya Pak Ganjar di Jawa Tengah dulu. Saya modifikasi sedikit. Saya yakin kita semuanya seperti Pak Ganjar. Mboten korupsi, mboten ngapusi, mboten beli pesawat basi, dan mboten rebutan PSI. Jadi kita semangat dan kita percaya bahwa pembangunan Indonesia ke depan memang harus dilakukan dengan politik yang beradab dan dengan komunikasi politik yang beretika dan tidak menggunakan strategi-strategi pecah belah. Bagaimana kemudian kawan-kawan kita yang masih sebarisan harus semangat untuk gerak cepat melakukan itu. Dan kemudian semangat itu masih terpancar sih sebetulnya dari beberapa kawan-kawan di PSI misalnya, di tubuh PSI yang melihat bahwa hati nurani Pak Prabowo tidak cocok dengan semangat yang diusung PSI. Bagaimana itu? Kita melihat banyak fenomena terakhir. Salah satunya adalah elit PSI. Ada Mas atau Gus Guntur Romli yang memutuskan untuk keluar dari PSI beberapa hari yang lalu setelah Pak Prabowo bergabung merapat dan datang ke kantor besar PSI. Gus Guntur Romli di situ tidak sendirian, membawa banyak kawan-kawan lain yang masih satu hati nurani, masih satu barisan dan satu semangat untuk melihat Indonesia maju yang lebih cepat. Dan kemudian banyak dari mereka, teman-teman kita di sana yang masih satu hati dengan kita dan memutuskan untuk tidak mengkhianati hati nuraninya dan keluar dari PSI. Banyak kawan-kawan lain yang saya yakin juga merasakan yang sama di seluruh Indonesia. Untuk kawan-kawan itu semuanya semangat. Saya yakin kemudian hati nurani tidak bisa berbohong. Apa yang dirasakan teman-teman sebagai anak-anak muda yang progresif, sebagai anak-anak muda yang masih setia pada spirit perubahan dan kebaikan, keberlanjutan, percepatan Indonesia maju, itu masih akan tetap di hati. Dan teman-teman yang akan bisa mengambil keputusannya. Saya yakin apapun itu, anak-anak muda yang ada di tubuh PSI dimanapun itu dan di seluruh Indonesia bisa menilai apakah pertimbangan dan keputusan bergabung merapat dengan barisan Pak Prabowo adalah keputusan yang pro anak muda atau tidak. Dengan segala noda hitam, noda bercak abu-abu, noda bercak macam-macam warna yang ada di sejarah politik Pak Prabowo selama ini. Terima kasih. Sekali lagi, mboten korupsi, mboten ngapusi, mboten tuku pesawat basi, dan mboten rebutan PSI. Terima kasih.